Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Kali ini kita akan mempelajari materi sistem peredaran darah pada manusia, khususnya komponen penyusun darah dan golongan darah. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan: 1. Komponen-komponen darah. 2. Macam-macam golongan darah. 3. Transfusi darah. Materi yang akan kita pelajari pada media pembelajaran ini meliputi: 1. Komponen penyusun darah. 2. Sistem penggolongan darah. Dan 3. Transfusi darah. Komponen darah. Darah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian cair yang disebut plasma atau serum, dan bagian yang padat atau seluler yang juga disebut sel-sel darah. Volume darah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Darah tersusun atas 55% plasma dan 45% sel darah. Komponen plasma darah terdiri atas air sebesar 90 sampai 92%. 2. Zat-zat terlarut sekitar 7 sampai 8%. Zat terlarut tersebut terdiri atas protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolisme, hormon, dan gas. Sementara komponen seluler yang terdiri atas 45% tersebut terdiri atas eritrosit atau sel darah merah sebesar 4-6 juta, kemudian leukosit atau sel darah putih sebanyak 4,5-10.000, kemudian trombosit atau keping-keping darah sebanyak 150-300.000. Fungsi plasma darah: yang pertama adalah mengangkut limbah. 2. Menjaga suhu tubuh. 3. Mengedarkan nutrisi dan hormon. 4. Albumin plasma untuk menjaga keseimbangan cairan. 5. Fibrinogen plasma untuk pembekuan darah. 6. Imunoglobulin plasma untuk melawan infeksi. Dan 7. Elektrolit plasma untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Fungsi dari zat-zat yang terkandung dalam plasma darah terdapat pada tabel berikut ini. Bagan sel darah. Sel darah pada manusia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bagian plasma darah dan bagian sel darah. Kali ini kita akan mempelajari sel-sel darah. Sel darah dibagi menjadi 3 atau terdiri atas 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, 2 leukosit atau sel darah putih, dan 3 trombosit atau keping-keping darah. Leukosit terbagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok granulosit dan kelompok agranulosit. Untuk kelompok granulosit terdiri atas 3 macam, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan agranulosit terdiri atas 2 macam, yaitu monosit dan limfosit.
Untuk limfosit terdiri atas dua macam pula, yaitu limfosit sel B dan limfosit sel T. Fungsi darah. Yang pertama adalah mengatur suhu tubuh. 2. Mengangkut zat makanan. 3. Mengangkut oksigen. 4. Mengangkut sisa metabolisme. 5. Mencegah kehilangan darah melalui mekanisme pembekuan darah. 6. Mengangkut sisa ke hati untuk dinetralkan. 7. Mengangkut zat sisa ke ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. 8. Berfungsi untuk imunitas atau kekebalan tubuh. 9. Distribusi hormon. Eritrosit. Volume eritrosit meliputi 99% dari seluruh sel darah. Bentuknya bikonkav seperti terlihat pada gambar di samping. Jumlah eritrosit pada seorang pria dewasa kurang lebih 5.400.000 sel per milimeter kubik, dan pada seorang wanita dewasa kurang lebih 4.800.000 sel per milimeter kubik. Diameter sel-sel ini sekitar 7 mikron dengan ketebalan 2 mikron. Sedangkan kadar hemoglobin normal berkisar antara 14 sampai 16 gram per 100 ml darah. Eritrosit memiliki peranan lain sebagai penjaga keseimbangan asam basa cairan darah dan juga mengangkut oksigen di dalam darah. Setiap molekul hemoglobin mengandung 4 atom besi dan setiap atom besi dapat mengangkut 1 molekul oksigen. Molekul-molekul oksigen tersebut diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. Pembentukan eritrosit terjadi di dalam sumsum tulang pipih, tulang belakang, dan tulang pipa. Umur eritrosit rata-rata 120 hari. Setelah itu akan dihancurkan dalam limpa dan hati. Kurang lebih 3 juta sel yang dihancurkan setiap detiknya, dan sebanyak itu pula harus dihasilkan eritrosit yang baru. Senyawa hemin dari hemoglobin yang sudah dihancurkan diubah menjadi pigmen empedu berupa biliverdin dan bilirubin. Sebagian besar zat besi dari penghancuran hemoglobin tersebut diangkut kembali ke dalam sumsum tulang untuk pembentukan eritrosit baru. Leukosit atau sel darah putih. Leukosit tidak mengandung pigmen. Diameternya rata-rata lebih besar daripada eritrosit, yaitu berkisar antara 8 sampai 15 mikron, dan masing-masing mengandung inti sel. Pembentukan leukosit terjadi pada limfa, kelenjar-kelenjar limfoid atau getah bening, dan sumsum merah pada tulang. Pada seorang dewasa, dalam keadaan normal, jumlahnya lebih kurang 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jumlah leukosit dapat meningkat dengan cepat pada penderita penyakit tertentu. Keadaan ini disebut leukositosis, misalnya pada penderita radang paru-paru. Pada penderita leukemia, jumlah leukosit mencapai 1 juta per milimeter kubik atau lebih. Lain halnya dengan penyakit tifus. Jumlah leukosit menurun karena penyakit ini merusak jaringan-jaringan limfoid yang banyak terdapat pada dinding usus. Kekurangan sel-sel darah putih ini disebut leukopenia. Leukosit terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu
granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah kelompok leukosit yang di dalamnya mengandung granula atau bintik-bintik. Sedangkan agranulosit tidak mengandung granula. Granulosit terdiri atas 3 macam sel, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit terdiri atas 2 sel, yaitu monosit dan limfosit. Limfosit mengandung sedikit cairan sel dan mempunyai sifat amuboid sehingga dapat keluar dari pembuluh darah. Jenis sel darah putih ini sangat berperan dalam melawan bakteri penyebab penyakit karena kemampuannya untuk menghasilkan zat-zat antibodi. Monosit mengandung banyak cairan sel dan bersifat fagosit terhadap bakteri. Jumlahnya menempati urutan ketiga paling banyak setelah neutrofil dan limfosit. Neutrofil merupakan jenis leukosit yang paling banyak, yaitu antara 65 sampai 705 dari seluruh jumlah leukosit. Bentuk intinya beraneka ragam dan pada cairan sel terdapat butiran-butiran yang menyerap zat warna netral. Neutrofil bersifat amuboid dan fagosit. Eosinofil memiliki inti yang terdiri dari 2 belahan dan butiran-butiran pada cairan selnya dapat menyerap zat warna eosin yang bersifat asam. Eosinofil bergerak lambat dan bersifat fagosit terhadap partikel-partikel asing di sekitarnya. Basofil memiliki inti yang berbentuk seperti huruf S. Butiran-butiran pada cairan selnya dapat menyerap zat warna yang bersifat basa. Gerakannya lambat dan berperan dalam reaksi alergi. Secara umum, fungsi leukosit adalah 1. Menghancurkan kuman penyakit dan zat asing secara fagositosis. 2. Mengangkut lemak dan menghasilkan senyawa histamin. 3. Melumpuhkan kuman yang berada di luar pembuluh darah dengan menembus pembuluh darah dan masuk ke jaringan yang sakit. Kemampuan ini disebut diapedesis. Selanjutnya adalah platelet atau trombosit atau keping-keping darah. Komponen darah yang satu ini berupa kepingan-kepingan atau platelet yang tidak berinti. Disebut sebagai trombosit yang berarti sel darah pembeku. Keping-keping darah bentuknya tidak beraturan, dengan ukuran lebih kecil daripada eritrosit, serta tidak berwarna dan juga tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hanya mengikuti aliran darah. Masa hidupnya adalah 10-12 hari. Dalam keadaan normal, jumlahnya adalah 200.000 sampai 400.000 keping per milimeter kubik. Keping darah ini berasal dari megakariosit di dalam sumsum merah pada tulang dan berperan dalam proses pembekuan darah. Gambar ini menunjukkan sel-sel platelet yang berada bersama sel-sel darah merah. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan platelet atau trombosit adalah untuk pembekuan darah. Berikut ini adalah mekanisme pembekuan darah. Pertama, adanya luka pada kulit. Kemudian, karena ada luka tersebut, trombosit pecah. Ketika trombosit pecah, akan mengeluarkan enzim trombokinase. Adanya enzim trombokinase akan mengubah protrombin
menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Selanjutnya, adanya trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ketika sudah terbentuk benang-benang fibrin, maka luka akan tertutup. Materi selanjutnya adalah penggolongan darah. Di dunia ini dikenal ada 3 sistem penggolongan darah, yaitu sistem AB0, sistem Rhesus, dan sistem MN. Pada tahun 1900, Karl Landsteiner menemukan bahwa 2 orang yang darahnya berkontak menggumpal. Dan pada tahun 1901 ia menemukan bahwa efek ini disebabkan oleh kontak darah dengan serum darah. Akibatnya, ia berhasil mengidentifikasi 3 golongan darah A, B, dan 0 pada darah manusia. Landsteiner juga menemukan bahwa transfusi darah antara orang-orang dengan golongan darah yang sama tidak menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah. Berdasarkan temuannya, pada tahun 1907, transfusi darah pertama berhasil dilakukan oleh Ruben Ottenberg di Rumah Sakit Mount Sinai di New York. Baik, kita mulai dengan sistem AB0. Sistem AB0 ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Bahwa di dalam darah kita ada 2 komponen utama, yaitu serum atau plasma dan sel darah atau bagian seluler. Pada plasma darah terdapat suatu zat yang disebut antibodi atau aglutinin. Aglutinin ini ada 2 macam, yaitu anti-A atau dikenal dengan istilah alfa dan anti-B yang dikenal dengan istilah beta. Sedangkan pada sel darahnya ada suatu protein yang disebut agglutinogen atau nama lainnya antigen. Antigen ini ada 2 macam, yaitu antigen A dan antigen B. Selanjutnya, bahwa antibodi atau agglutinin itu memiliki sifat menggumpalkan atau melakukan koagulasi. Sedangkan agglutinogen atau antigen memiliki sifat digumpalkan. Karl Landsteiner pada tahun 1901 membagi golongan darah ini menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan 0 atau kosong. Didasarkan pada adanya jenis antigen tertentu pada sel darah yang disebut agglutinogen. Berikut adalah pembagian golongan darah berdasarkan sistem AB0. 1. Golongan darah A, yaitu golongan darah yang pada eritrositnya mengandung antigen A atau agglutinogen A, dan pada plasma darahnya mampu memiliki antibodi atau agglutinin beta. Yang kedua adalah golongan darah B, yaitu golongan darah yang dalam eritrositnya mengandung antigen B atau agglutinogen B, dan dalam plasma darahnya mampu membentuk antibodi atau agglutinin A, alfa. Golongan darah AB, yaitu golongan darah yang dalam eritrositnya mengandung antigen A dan antigen B, sedangkan pada plasma darahnya tidak mampu membentuk antibodi atau agglutinin apapun. Sedangkan yang keempat adalah golongan darah 0, yaitu golongan darah yang dalam eritrositnya tidak mengandung antigen A atau antigen B atau disebut kosong atau 0.
tetapi pada plasma darahnya memiliki antibodi alfa dan beta. Ini adalah tabel yang menunjukkan penggolongan darah sistem AB0. Kita lihat bahwa golongan darah A pada sel darahnya ada antigen A. Pada plasmanya ada antibodi beta atau dibaca anti B. Golongan darah B pada sel darahnya memiliki antigen B, sedang pada plasmanya terdapat antibodi alfa atau anti A. Golongan darah AB pada sel darahnya memiliki antigen A dan B, sedang pada plasmanya tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan darah 0 pada sel darahnya kosong, tidak memiliki antigen. Tetapi pada plasmanya terdapat antibodi alfa dan beta. Untuk mengetahui golongan darah sistem AB0, dilakukan tes golongan darah sistem AB0. Tes ini menggunakan serum golongan darah sistem AB0, yaitu minimal ada 2 serum. Yang pertama adalah serum anti A yang berwarna biru dan serum anti B yang berwarna kuning. Apabila suatu darah ditetesi dengan serum anti A menggumpal dan ditetesi serum anti B tidak menggumpal, maka dia disebut bergolongan darah A. Sebaliknya, jika ditetesi anti A tidak menggumpal dan ditetesi anti B menggumpal, maka dia disebut bergolongan darah B. Selanjutnya, jika keduanya menggumpal baik ditetesi anti A maupun anti B, maka dia bergolongan darah AB. Dan terakhir, jika ditetesi anti A dan anti B tidak menggumpal semua, maka dia bergolongan darah 0. Sistem selanjutnya adalah sistem Rhesus. Landsteiner dan A.S. Weiner pada tahun 1946 menemukan antigen tertentu dalam darah spesies kera Macacus rhesus yang diberi nama antigen rhesus atau biasa disingkat RH. Antigen ini juga ditemukan dalam sel darah merah manusia, sehingga darah manusia digolongkan menjadi 2 macam, yaitu rhesus plus dan rhesus minus atau negatif. Yang pertama adalah orang bergolongan rhesus plus atau rhesus positif bila di dalam eritrositnya terkandung agglutinogen rhesus yang 85% dimiliki orang berkulit warna atau istilahnya orang Asia atau Afrika. Kemudian yang kedua, orang bergolongan darah rhesus negatif bila dalam eritrositnya tidak terdapat agglutinogen rhesus. Sekitar 85% dimiliki oleh orang berkulit putih atau orang Eropa, Australia, Amerika, Kanada, dan sebagainya. Gambar ini menunjukkan ringkasan sistem rhesus. Bila dalam sel darah seseorang mengandung antigen rhesus, disebut rhesus plus atau rhesus positif. Bila dalam sel darah seseorang tidak mengandung antigen rhesus, maka disebut rhesus min atau rhesus negatif. Peranan sistem rhesus ini adalah pada kelahiran bayi sebagai berikut. Seorang ibu yang rhesus plus atau RH plus mengandung embrio bergolongan darah RH min atau RH plus, kemungkinan anaknya akan lahir selamat dan
tidak terjadi gangguan darah karena faktor resus. Tetapi akan berbeda bila ibu yang bergolongan darah resus negatif. Bila seorang ibu bergolongan darah resus negatif, kemudian mengandung embrio RH negatif, embrio tersebut tidak akan mengalami gangguan apapun atau akan lahir selamat. Namun, bila mengandung embrio RH+, kemungkinan kandungan pertama akan lahir selamat, artinya tidak mengalami gangguan karena sistem resus ini. Tetapi pada waktu bayi ini lahir, dalam rahim ibu kemungkinan akan tertinggal antigen resus yang dapat ikut ke peredaran darah ibu, sehingga dalam tubuh ibu akan terbentuk zat anti-RH atau antibodi resus. Antibodi ini akan tertinggal dalam darah ibu. Selanjutnya, bila ibu mengandung anak berikutnya yang mengandung embrio RH+, maka darah bayi akan diserang antibodi resus dari darah ibu, sehingga bayi akan lahir dengan kondisi sakit kuning sejak lahir atau disebut erythroblastosis foetalis. Seorang ibu yang telah memiliki antibodi resus maka akan menetap dalam darah ibu seumur hidupnya, dan setiap ibu tersebut mengandung bayi bergolongan resus plus akan menyebabkan penyakit erythroblastosis foetalis tersebut. Bayi yang menderita erythroblastosis foetalis atau penyakit kuning sejak lahir dapat ditolong dengan cara mengganti seluruh darah bayi dengan darah yang normal dengan cara transfusi. Sistem penggolongan darah yang ketiga adalah sistem MN. Penggolongan darah selain sistem AB0 adalah sistem MN. Hal ini didasarkan pada hasil penemuan antigen baru oleh Landsteiner dan Levin pada tahun 1927 pada eritrosit. Antigen ini oleh Landsteiner dan Levin diberi nama antigen M dan N. Sama halnya dengan sistem AB0, apabila di dalam eritrosit seseorang terdapat antigen M, maka golongan darah orang tersebut disebut dengan golongan darah M. Apabila di dalam eritrosit seseorang yang lain terdapat antigen N, maka golongan darah orang tersebut disebut golongan N. Dan apabila seorang yang memiliki kedua antigen tersebut atau MN, maka orang tersebut disebut bergolongan darah MN. Di dalam eritrosit, antigen M dan N dikendalikan oleh sebuah gen yang memiliki alela ganda, yaitu alela LM yang mengendalikan antigen M dan alela LN yang mengendalikan antigen N. Pada penggolongan darah MN ini tidak terdapat dominasi antara alela LM dan alela LN. Artinya, apabila seseorang memiliki kedua antigen tersebut atau memiliki M dan N, maka orang itu akan bergolongan darah MN. Transfusi darah. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar yang disebabkan oleh trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Transfusi darah dilakukan dengan memperhatikan sistem golongan darah AB0, sedangkan sistem lain tidak terlalu diperhatikan kecuali ada kondisi khusus atas perintah dokter. Golongan darah 0 disebut sebagai donor universal karena secara teori
bisa memberikan ke golongan darah lain. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena secara teori bisa menerima darah dari golongan lain. Berikut ini adalah bagian transfusi darah secara teoretis. Pada kenyataannya, saat ini transfusi darah hanya bisa dilakukan pada golongan darah yang sama. Sebab reaksi ketidakcocokan AB0 bisa terjadi jika seseorang menerima jenis darah yang salah selama transfusi darah. Ini adalah respon yang jarang terjadi namun serius dan berpotensi fatal terhadap darah yang tidak kompatibel oleh sistem kekebalan imun. Berikut adalah skema sistem transfusi darah yang berlaku sekarang, di mana setiap golongan darah hanya bisa memberikan pada golongan darah yang sama. Donor darah adalah orang yang memberikan darah secara sukarela untuk maksud dan tujuan transfusi darah bagi orang lain yang membutuhkan. Semua orang dapat menjadi donor darah jika memenuhi persyaratan yang berlaku. Menjadi donor darah adalah perbuatan mulia yang dapat menyelamatkan jiwa orang lain tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, serta perbedaan golongan. Syarat-syarat untuk menjadi donor darah adalah sebagai berikut. 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. Berusia 17 tahun sampai dengan 65 tahun. 3. Berat badan minimal 45 kg. 4. Tekanan darahnya adalah sistol 100 sampai 170, diastol 70 sampai 100. 5. Kadar hemoglobinnya 12,5 sampai dengan 17%. 6. Interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya, atau maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Erythroblastosis foetalis dapat lahir dari pasangan normal, yaitu pria rhesus plus dengan perempuan rhesus negatif. Oleh sebab itu penting kiranya untuk memeriksakan golongan darah sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini bukan untuk mencegah atau menakut-nakuti atau juga membatasi, tetapi lebih penting adalah untuk edukasi dan antisipasi segala kemungkinan munculnya kelainan genetis pada perbedaan golongan darah sistem rhesus tersebut. Golongan darah mana yang paling banyak di dunia ini? Kita lihat bahwa golongan darah 0 rhesus plus merupakan golongan darah yang paling banyak di dunia ini. Sedangkan golongan darah AB rhesus negatif adalah yang paling sedikit. Golongan darah adalah fenomena sifat menurun yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Pewarisan ini cukup unik karena ada golongan darah anak yang harus sama dengan orang tuanya. Ada pula golongan darah anak yang harus beda dengan kedua orang tuanya. Ada pula golongan darah anak yang boleh sama, boleh beda dengan kedua orang tuanya. Tabel berikut menunjukkan perkawinan golongan darah. Contohnya, seseorang bergolongan darah A menikah dengan golongan darah A, maka anaknya yang mungkin akan muncul adalah golongan darah A dan 0. Demikian seterusnya sampai yang terbawah antara golongan darah 0 menikah dengan 0, maka anaknya tidak mungkin muncul golongan darah selain 0. Perhatikan baik-baik. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem peredaran darah pada manusia, khususnya komponen darah dan golongan darah. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya.
Selamat belajar.